Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Falil Akbar Nugra dari Prodi Manajemen Universitas Jambi. Video saya saat ini adalah video presentasi mengenai materi Toharoh pada mata kuliah Agama 1 semester 1 dengan dosen pengampu Pak Salman Yufri MPD. Untuk untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama 1, maka dengan ini izinkan saya untuk membuka materi presentasi kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati. Selamat menonton. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan langsung kepada materi kita, yaitu materi toharoh. Pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin, berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharoh adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau juga dengan batuan. Penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga pada pakaian dan tempat. Selanjutnya, pengertian hadas. Hadas secara etimologi, yang artinya bahasa, artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci, jadi tidak boleh sholat. Adapun menurut terminologi atau istilah Islam, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini, dilarang atau tidak sah untuk mengerjakan suatu ibadah yang menuntut keadaan badan bersih dari hadas dan najis, seperti sholat, tawaf, dan iktikaf. Kemudian pengertian najis. Dalam bahasa Arab, najis diperoleh dari kata al-qadzaroh yang artinya adalah kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah disampaikan antara lain oleh ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Oke. Dalam mazhab Syafi'i, najis secara literal bermakna segala sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan sholat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, najis merupakan sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Selanjutnya, apa saja sih cara bersuci atau tahar dalam Islam? Yang pertama itu ada wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Pertama kita bahas wudhu dulu. Oke. Wudhu menurut bahasa, pengertian wudhu berasal dari kata wado'ah yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Pengertian wudhu merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, terutama ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Niat wudhu adalah nawaitu wudhu alirofil hadasil asgori fadolillahi ta'ala, yang arti niat wudhu tersebut adalah aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Seperti yang mungkin kita semua udah tahu ya, wudhu itu awalnya kan pertama itu ya niat niat kemudian langsung kita itu membersihkan membersihkan tangan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan berkumur atau membasuh mulut sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan hidung, habis setelah itu wajah, setelah itu tangan kanan, baru tangan kiri, setelah itu rambut, setelah itu juga telinga, dan dilanjutkan dengan kaki kanan dan kiri. Semuanya dilakukan sebanyak 3 kali dan kemudian ditutup dengan doa wudhu. Oke, selanjutnya kedua adalah tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut dengan rukun dan syarat tertentu. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukso atau keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya air. Kedua, sakit. Yang apabila sakitnya ini jika menggunakan air, itu rasa sakitnya itu bertambah parah. Menurut keterangan medis, berdasarkan menurut keterangan medis, maka dia tidak diperbolehkan menggunakan air dan alternatifnya adalah dengan tayamum. Kemudian ketiga adalah sedang dalam perjalanan atau musafir. Keempat, air yang sedikit namun air tersebut sangat dibutuhkan. Hayawan mutaran atau hayawan yang haram dibunuh. Oh, maksudnya itu hewan-hewan yang butuh air untuk kehidupannya dan bisa kita gunakan dan hewan itu tuh berguna untuk kita. Kemudian kelima, orang yang meninggalkan sholat. Kemudian 6 orang yang berzina muson, 7 orang kafir harbi, 8 orang murtad, dan 9 anjing gila. Selanjutnya, syarat tayamum. 1. Menggunakan tanah yang bersuci dan berdebu. Bersuci dari najis terlebih dahulu, sudah masuk waktu sholat, kemudian berusaha mencari air tetapi tidak dapat
tetapi tidak dapat menemukannya. Kemudian kelima adalah tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Kemudian rukun tayamum. Satu, memindahkan debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut. Dengan niat nawaitu tayamum listabahati sholati fardol lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian ketiga mengusap muka, lalu keempat mengusap kedua tangan sampai sikut. Yang kelima adalah tertib. Oke. Sunah-sunah tayamum. Satu, membaca bismillah, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, kemudian dilakukan secara berturut-turut. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum diantaranya adalah sesuatu yang membatalkan wudhu, yang artinya ya sama, seperti mungkin buang air kecil, buang air besar ya, kemudian juga terkena kotoran ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan air sebelum sholat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah mandi wajib. Dalam bahasa Arab, mandi berasal dari al-ghuslu yang artinya mengalirkan air kepada sesuatu. Istilah lainnya, al-ghuslu adalah menuangkan air ke semua bagian badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk membersihkan hadas besar. Mandi wajib dalam Islam menjadi sebuah cara untuk membersihkan diri serta mensucikan diri dari segala najis kotoran yang menempel pada tubuh. Kondisi yang mensyaratkan mandi wajib dalam Islam. Pertama itu keluarnya air mani setelah junub. Dua, bertemunya atau bersatunya alat kelamin laki-laki dan wanita, walaupun tidak keluar air mani. Kemudian tidak ada haid dan nifas. Empat, karena kematian. Selanjutnya, tata cara mandi wajib. Pertama, membaca niat mandi wajib. Nawaitu husnul rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat mandi wajib besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Kemudian kedua, membersihkan tangan sebanyak 3 kali. Kemudian ketiganya, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor menggunakan tangan kiri. Kemudian keempat, mencuci kembali tangan yang kotor menggunakan sabun. Kelima, berwudu. Keenam, membasahi kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Kemudian ketujuh, membersihkan kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri menggunakan jari tangan. Kedelapan, mengguyur air ke seluruh tubuh, dimulai dari sisi kanan hingga dilanjutkan dengan sisi kiri. Kemudian 9 adalah membersihkan kaki. Oke, mungkin begitu saja yang materi presentasi yang bisa saya sampaikan terkait materi Toharoh pada tugas agama kali ini. Saya kira sampai situ saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam.